Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hizar Salah Kasim dengan NIM H05171017. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan seminar statistika 2 saya dengan judul Estimasi Parameter Model Geographically Weighted Logistic Regression Principal Component Analysis dengan Maksimum Likelihood. Di bawah bimbingan Bapak Andi Kresnajaya SSI MSI dan Ibu Anissa SSI MSI, serta penguji Ibu Dr. Ernatri Herdiani SSI MSI dan Bapak Siswanto SSI MSI. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini yaitu yang pertama, bagaimana estimasi parameter model Geographically Weighted Logistic Regression Principal Component Analysis dengan Maksimum Likelihood. Yang kedua, bagaimana pemodelan Geographically Weighted Logistic Regression Principal Component Analysis dengan Maksimum Likelihood pada data Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018. Adapun tujuan penelitian, yang pertama untuk membuat estimasi parameter model Geographically Weighted Logistic Regression Principal Component Analysis dengan Maksimum Likelihood. Yang kedua untuk memodelkan Geographically Weighted Logistic Regression Principal Component Analysis dengan Maksimum Likelihood pada data Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018. Hasil dan pembahasan. Misalkan ZR adalah matriks dengan variabel prediktor X yang telah dibakukan berukuran N kali K. Kemudian dari matriks ZR dibentuk matriks korelasi R berdasarkan persamaan 2.15. Selanjutnya dilakukan perhitungan nilai eigen dan memperoleh vektor eigen. Setelah diperoleh vektor eigen, maka dapat dibentuk komponen utama yang merupakan kombinasi linear dari Z variabel prediktor dan M sebagai vektor eigen yang didefinisikan sebagai berikut. Dengan memperhatikan proporsi kumulatif varians yang mampu menjelaskan total variansi data sekitar 70% sampai 80%, maka digunakan sebanyak W komponen utama untuk dimodelkan dalam GWLR PCA. Adapun bentuk persamaan model GWLR PCA sebagai berikut, dan bentuk fungsi logit GWLR PCA adalah sebagai berikut. Proses estimasi parameter GWLR PCA menggunakan metode MLE. MLE adalah metode estimasi parameter logistik regression logistik dengan memaksimalkan estimasi kemungkinan sampel yang diamati. Perhitungan MLE bergantung pada bentuk distribusi probabilitas populasi yang mendasari variabel yang diteliti. Faktor letak geografis merupakan faktor pembobot pada model GWLR. Faktor ini mempunyai nilai yang berbeda untuk setiap wilayah yang menunjukkan sifat lokal pada model GWLR. Penentuan pembobot pada model GWLR dihitung berdasarkan fungsi likelihood sebagai berikut. Untuk memperoleh parameter beta, maka diturunkan terhadap beta J, kemudian disamakan dengan 0. Berdasarkan turunan parsial diperoleh fungsi yang bersifat non-linear. Oleh karena itu, untuk mendapatkan estimasi parameter model GWLR, maka digunakan pendekatan numerik dengan menggunakan Fisher scoring. Karena dalam proses iterasi pada metode Fisher scoring membutuhkan turunan kedua, maka turunan kedua dari fungsi dan likelihood adalah sebagai berikut. Turunan pertama dan kedua berbentuk implisit, sehingga menurut Anggarani dan Furhadi untuk memperoleh estimasi parameter beta dan kovarian digunakan metode Fisher scoring. Bentuk persamaan metode Fisher scoring sebagai berikut. Proses iterasi dimulai dari penentuan nilai awal beta 0. Iterasi akan berhenti pada saat keadaan konvergen. Hasil taksir yang diperoleh berupa beta T plus 1 pada saat iterasi terakhir. Proses iterasi diulang untuk setiap lokasi KI sehingga dapat diperoleh penaksir parameter model GWLR. Variabel Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat. Kategori 0 untuk IPKM 1 Kabupaten Kota yang di bawah rata-rata nasional, sementara kategori 1 untuk IPKM Kabupaten di atas rata-rata nasional. Terdapat 12 kabupaten di Sulawesi Selatan yang berada di bawah rata-rata nasional dan terdapat 12 kabupaten di kabupaten kota yang berada di atas rata-rata nasional. Variabel prevalensi balita sangat pendek dan pendek. Berdasarkan pengelompokan, terdapat 4 kabupaten kota di Sulawesi Selatan yang prevalensi balita sangat pendek dan pendek tergolong tinggi, 16 yang tergolong sedang, dan 4 yang tergolong rendah. Adapun stunting terendah sebesar 21% terdapat di wilayah Bantaeng dan angka stunting tertinggi sebesar 50,5 terdapat di wilayah Pangkep. Variabel cakupan JPK. Terdapat 4 kabupaten dengan presentasi kepemilikan JPK tergolong tinggi, 3 tergolong rendah, dan 17 yang tergolong sedang. Untuk proporsi terendah yaitu 50,1% berada di Kabupaten Wajo dan proporsi tertinggi di Kota Palopo 96,7%. Variabel cakupan persalinan oleh nakes di Fakes. Terdapat 4 kabupaten kota yang presentasi cakupan persalinan oleh nakes di Fakes sudah tergolong tinggi. Sebaliknya 4 tergolong rendah dan 16 tergolong sedang. Proporsi terendah sebesar 46,3% berada di Kabupaten Tanah Toraja dan proporsi tertinggi 84,8% di Kota Parepare. Terdapat untuk
proporsi desa yang mempunyai kecukupan bidang. Terdapat 4 kabupaten yang tergolong tinggi, sebaliknya 3 tergolong rendah, sedangkan 17 tergolong sedang. Proporsi tertinggi yaitu 80% di Kabupaten Sinjai dan proporsi terendah 4,5% di Kota Parepare. Variabel cakupan akses sanitasi. Terdapat 3 kabupaten dengan akses sanitasi tinggi, sebaliknya 3 kabupaten kota yang masih tergolong rendah dan 18 yang sedang. Dengan proporsi minimum yaitu 59,9% berada di Kabupaten Selayar dan proporsi maksimum yaitu 89% di Kota Palopo. Adapun pengujian asumsi yang pertama pengujian heterogenitas spasial. Berdasarkan tabel diperoleh nilai BP 12,01 lebih besar dari 11,07, maka keputusan tolak H0 artinya data memiliki heterogenitas spasial. Adapun pengujian multikolinialitas, berdasarkan hasil perhitungan software R, X2 dan X5 terjadi multikolinialitas. Untuk uji KMO, hasil KMO sebesar 0,54, yaitu lebih besar dari 0,5 yang artinya terima H0 sehingga dapat disimpulkan bahwa ukuran data cukup untuk dilakukan analisis komponen utama. Untuk uji BTS berdasarkan tabel menunjukkan uji BTS sebesar 24,8 lebih besar dari 18. Kriteria keputusan adalah tolak H0 yang berarti terdapat korelasi antar variabel prediktor sehingga analisis menggunakan metode PCA dapat dilanjutkan karena memenuhi semua asumsi. PCA Principal Component Analysis. Adanya multikolinialitas pada data ini diatasi menggunakan PCA. Skor komponen utama dibentuk dari kombinasi vektor agent dan variabel asal. Perhitungan standarisasi data berdasarkan persamaan 2.13. Setelah kelima nilai standarisasi data yang terbentuk, kemudian langkah selanjutnya yaitu menentukan nilai agent dan vektor agent. Perhitungan nilai agent dan vektor agent berdasarkan rumus persamaan 2.16. Diperoleh persamaan komponen utama sebagai berikut. Selanjutnya menentukan jumlah komponen utama yaitu dengan proporsi kumulatif variance. Hasil software R ditunjukkan pada tabel 4.18. Selain itu, jumlah komponen utama dapat ditunjuk dengan memperhatikan scatter plot. Scatter plot merupakan visualisasi nilai agent dalam bentuk plot atau grafik garis. Berdasarkan scatter plot pada gambar 4.1 menunjukkan kurva menurun tajam dari komponen ketiga ke komponen keempat, yang artinya ketiga komponen sudah cukup untuk digunakan. Ketiga komponen tersebut selanjutnya dimodelkan dalam GWLR. Adapun skor komponen utama yang terbentuk yaitu sebagai berikut pada tabel 4.19. Pembobot model GWLR. Langkah pertama dalam penentuan pembobot model yaitu dengan menghitung nilai jarak Euclidean. Langkah selanjutnya dengan menghitung bandwidth optimum di setiap lokasi pengamatan menggunakan metode CV. Setelah diperoleh nilai jarak Euclidean dan bandwidth optimum di setiap lokasi pengamatan, maka selanjutnya adalah menghitung pembobot spasial menggunakan fungsi pembobot fix Gaussian kernel. Estimasi parameter model GWLR-PCA dilakukan dengan metode maksimum likelihood dan iterasi feature scoring. Proses iterasi dimulai dari penentuan nilai awal. Iterasi akan berhenti pada saat konvergen. Nilai penduga MLE yang diperoleh dari hasil iterasi feature scoring menghasilkan parameter di setiap lokasi. Selanjutnya dilakukan pengujian serentak. Berdasarkan tabel 4.22 menunjukkan bahwa nilai statistik uji J2 sebesar 16,3 lebih besar dari 11,07 dengan kriteria keputusan tolak H0 yang berarti terdapat pengaruh paling sedikit satu variabel prediktor terhadap variabel respon. Untuk pengujian parsial, berdasarkan tabel menunjukkan nilai statistik uji WAL ketiga komponen utama IPKM di setiap kabupaten kota Provinsi Sulawesi Selatan. Nilai statistik W harga mutlak lebih besar dari Z alfa per 2 mengartikan tolak H0 yang berarti terdapat pengaruh variabel penelitian terhadap kemajuan IPKM Sulawesi Selatan. Sementara terdapat 2 kabupaten kota yang tidak signifikan yaitu Kabupaten Selayar dan Luwu Utara. Untuk pengujian parsial, berdasarkan hasil pengujian maka dapat diperoleh model GWLR untuk IPKM di Kabupaten Kota Sulawesi Selatan disajikan pada tabel 4.2 sebagai berikut. Pada interpretasi model GWLR-PCA, variabel Z ditransformasi kembali ke variabel asal, sehingga diketahui variabel Z yang signifikan terhadap komponen utama. Dengan menggunakan software diperoleh hasil sebagai berikut. Nilai loading faktor yang lebih besar dari 0,5 mengindikasi bahwa variabel berkorelasi kuat dalam memberikan pengaruh pada komponen utama. Berdasarkan tabel diperoleh informasi bahwa Z2 berpengaruh signifikan terhadap komponen utama 1, sedangkan Z5 berpengaruh signifikan pada komponen kedua, sehingga diperoleh persamaan komponen pertama dan ketiga sebagai berikut. Adapun model yang terbentuk sebagai berikut. Interpretasi model GWLR-PCA dilakukan dengan memperhatikan nilai odds ratio. Jika nilai odds ratio lebih kecil dari 1, maka terdapat hubungan negatif antara variabel prediktor dan respon. Sebaliknya, jika lebih besar dari 1, maka terdapat hubungan positif antara variabel prediktor dan respon. Dengan menggunakan software R diperoleh nilai hasil
Odds ratio model GWLRPC adalah sebagai berikut. Salah satu interpretasi dari nilai odds ratio pada Kabupaten Bulukumba. Nilai odds ratio untuk cakupan kepemilikan JPK X2 yaitu 1,05416. Hal ini berarti setiap penambahan 1 jiwa jumlah masyarakat yang memiliki JPK dengan asumsi nilai variabel lainnya tetap, maka akan menaikkan probabilitas IPKM Kabupaten Bulukumba masuk kategori di atas rata-rata nasional sebesar 1,05416 kali, dan nilai odds ratio pada akses sanitasi X5 adalah 1,13346. Hal ini berarti setiap penambahan satu satuan akses sanitasi dengan asumsi nilai variabel lainnya tetap, maka akan menaikkan probabilitas IPKM Kabupaten Bulukumba masuk kategori di atas rata-rata nasional sebesar 1,13346 kali. Pengujian ketepatan klasifikasi GWL-PCA mencapai 79,17%. Adapun kesimpulan pada penelitian ini, yang pertama, estimasi parameter model GWL-PCA yang maksimum likelihood adalah sebagai berikut, dan bentuk fungsi logit GWL-PCA adalah sebagai berikut. Yang kedua, pemodelan GWL-PCA yang berpengaruh signifikan pada data indeks pembangunan kesehatan masyarakat disajikan sebagai berikut. Adapun saran pada penelitian ini, berdasarkan penelitian, maka saran yang dapat diberikan adalah menggunakan metode lain dalam mengatasi multikolinitas selain menggunakan PCA, seperti GWLR dengan metode Lasso. Selain itu, dapat menggunakan Mixed Geographically Weighted Logistic Regression untuk menjelaskan apabila terdapat variabel yang berpengaruh secara global bukan sekedar lokal. Adapun daftar pustaka yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.